Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dari PPG LPTK UPI dan yang terhormat Ibu Bapak sebagai guru pamong di PPG. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, nama saya Gun Gunawan dari unit kerja SDN 193 Caringin dan bertugas sebagai guru PJOK. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sebagai peserta PPG Angkatan 1 Mapel PJOK untuk menindaklanjuti tentang tugas identifikasi masalah yang perihal tentang kajian literatur dan wawancara, maka saya mengundang sahabat saya diskusi perihal masalah yang saya susun. Baik, namun sebelum itu saya perkenalkan dulu sahabat saya ini. Beliau adalah Ibu Ilmi Kamilah, SPD MPD. Beliau mengajar di kelas 6 dan sempat juga menangani siswa yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Dan pada saat ini beliau juga seorang PNS dan sudah memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Maka dari itu saya mengundang beliau. Selamat sore Ibu Ilmi. Ya, selamat sore Bapak. Alhamdulillah sahabat semua, mari kita simak. Mudah-mudahan nanti materi ini bisa juga berguna buat teman-teman peserta yang lain ya. Yang pertama adalah tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik ABK itu cenderung ingin belajar sesuai keinginannya sendiri dan tidak dapat beradaptasi dengan temannya. Dan ini merupakan bagian tersulit bagi saya menangani siswa tersebut. Mudah-mudahan ada saran dan masukan dari beliau. Mungkin menurut pandangan Ibu Ilmi menangani siswa yang seperti itu gimana Bu? Ya, mungkin pada dasarnya semua manusia itu unik sebetulnya gitu, bukan hanya yang ABK saja. Namun di sini saya mau menekankan bahwa yang ABK itu memang butuh perhatian khusus yang lebih. Perhatian khusus yang notabene kita harus betul-betul mendampinginya seperti itu. Untuk kasus ABK yang disatukan belajarnya dalam kelas yang klasikal, kita mungkin di dunia pendidikan khususnya di kelas gitu ya, kadang-kadang kesulitan dalam membagi waktu untuk melayani siswa yang ABK dengan melayani siswa yang normal lainnya. Namun untuk mengantisipasinya mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, kita harus menganalisis dulu jenis ABK-nya itu apa. Kalau misalkan jenis ABK-nya tidak bisa ditangani oleh kita, baru kita ngobrol dengan orang tua bahwa anaknya mempunyai kebutuhan khusus yang memang harus diserahkan kepada ahlinya. Tapi kalau misalkan ABK-nya masih dalam ranah bisa ditangani oleh guru, kita semaksimal mungkin untuk menanganinya. Jadi untuk ABK yang bisa ditangani oleh kita, yang pertama kita harus melakukan asesmen atau penilaian awal, anak ini kebutuhan khususnya apa. Dan rata-rata kebanyakan itu kebutuhan khususnya di negeri itu yang lamban belajar. Nah, untuk yang lamban belajar ini saya pernah menangani anak yang sulit untuk mengenal huruf dan itu sudah berada di kelas 6 sehingga saya berkesimpulan bahwa anak ini memang dalam segi akademik untuk menghafal itu kurang gitu. Jadi bagaimana saya menilai anak? Saya memberikan tes secara lisan gitu. Yang pertama analisis dulu anak itu kebutuhan khususnya apa. Yang kedua mungkin kita harus menggunakan metodenya yang seperti apa gitu agar kita berusaha ke peserta didik mengikhtiarkan peserta didiknya maksimal gitu. Nah yang ketiga baru berkomunikasi dengan orang tua sehingga pembelajaran di kelas dan nanti belajar di rumah itu nyambung hasilnya. Mungkin seperti itu.
Menarik tadi ya tentang daya ingat anak. Saya sempat juga mengalami siswa yang dayanya kurang. Sempat bingung juga. Eh, ada tip khusus nggak untuk menangani anak yang daya serap kurang itu? Solusinya gitu supaya lebih bisa membantu lah, Ya. setidaknya bisa membantu. Kalau untuk solusi mungkin saya belum bisa memberikan solusi yang full gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, untuk menangani anak yang lamban dalam belajar, kita harus membiasakan. Jadi ada pembiasaan mereka mengulang-ulang apa yang dipelajari. Karena jika kita mengandalkan dari segi akademik, pasti akan percuma gitu, karena kemampuan mereka yang dikasih Allah tuh cuma segitu. Jadi kita mengandalkannya ya pembiasaan diulang-ulang, kemudian diingatkan kembali agar siswanya mudah-mudahan ingat dengan pembiasaan itu. Berarti ada pendampingan khusus berarti ya dari ibu, pendampingan khusus meluangkan Betul. waktu siswa itu gitu ya. Betul. Jadi kita ada pendampingan khusus untuk membiasakan siswa mengingat gitu. Walaupun hal-hal yang diingat memang tidak banyak gitu, tapi itu harus dilakukan gitu. Waktu yang kami gunakan tidak banyak. Hanya sekitar mungkin 10 menit, 15 menit selesai. Dengan waktu segitu insya Allah mungkin anak kalau terbiasa diulang-ulang secara terus-menerus itu akan ingat gitu. Gitu ya. Ada lagi nih Bu, kasus peserta didik yang membaca menulisnya itu kurang, tapi di aktivitas ketika olahraga itu dia baik ya, bisa gitu melakukan. Tapi kalau untuk berpikir, baca, nulis atau hafalan dia tidak mampu. Itu termasuk jenis ABK atau gimana itu, Bu? Ya, mungkin kalau dari kacamata saya, dia jenisnya jenis ABK lamban belajar. Karena ABK yang lamban belajar itu kan terdiri dari beberapa jenis. Ada yang ABK-nya dalam menghitung, ada yang ABK-nya dalam menulis, ada yang ABK-nya dalam membaca gitu. Jadi kalau untuk bergerak, mungkin Allah kasih kelebihannya di situ dan kekurangannya di akademiknya gitu. Sehingga kalau untuk yang bergerak itu mungkin bisa dimaksimalkan di situ di pelajaran PJOK. Tapi kalau dalam hal akademik mungkin anak harus dibiasakan oleh kita gitu dengan bekerja sama juga dengan orang tua gitu. Oke. Satu lagi mungkin ini, Bu, perihal tentang hubungan komunikasi ya dengan orang tua. Kadang saya terkendala di komunikasi dengan orang tua perihal membimbing anaknya nih. Orang tua itu tidak paham tentang proses membimbing anaknya, jadi dia itu meminta anaknya itu selalu nilainya tuh harus bagus, harus 100 gitu ya. Yang pada akhirnya di lapangan ketika dia berolahraga, dia bukannya beraktivitas ceria, tetapi malah murung, malah ya tidak konsen. Memang kalau di pengetahuannya dia bagus, tapi kalau di bidang gerak dia kurang seperti kalau takut gitu ya, melakukan gerakan itu takut salah, takut nilai jelek karena katanya saya dimarahin oleh orang tuanya. Itu gimana menangani hal seperti itu? Yang pertama ya sebagai guru kita tadi asesmen dulu gitu. Kemudian tadi dilakukan pembiasaan. Yang ketiga, nah itu baru mengkomunikasikan dengan orang tua hasilnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari asesmennya, kemudian dilihat dari pembiasaannya, dan orang tua mungkin akan lebih paham jika sudah ada bukti seperti itu gitu. Jadi Tapi kita itu paham. baik nggak untuk orang tua menekan siswa itu? Tentu tidak gitu. Kalau untuk menekan tentu tidak. Tapi mungkin kebanyakan orang tua itu kan berharap nilainya bagus, dan kita sebagai wali kelasnya gitu hanya bisa memahamkan kepada orang tua bahwa akademik bukan satu-satunya jalan anak untuk memiliki skill hidup gitu. Jadi kan nanti yang akan
menjalankan hidup itu kan siswa gitu. Jadi apa saja skill yang harus dimiliki siswa tidak harus dari akademik gitu. Mungkin bisa memahamkan itu gitu sebagai wali kelas ke orang tua. Oke, baik Ibu, terima kasih atas masukan sarannya. Pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Sebenarnya ada 10 pertanyaan, tetapi dalam 10 pertanyaan ini ada 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan sudah terjawab. Yang pada intinya kita harus pendampingan khusus kepada anak-anak ABK, terus keduanya kita meluangkan waktu, terus yang ketiga mengasesmen siswanya ya, dianalisis dulu apa masuknya ABK, apa kekurangan intelektual atau misalnya spiritualnya atau gitu ya. Ini mudah-mudahan menjadikan bahan referensi. Insya Allah saya akan kaji kembali atas masukannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon doanya mudah-mudahan lancar di kegiatan PPG hari ini. Amin, mudah-mudahan lancar. Dan begitu sahabat semua, terima kasih Bapak dosen, guru Pamong. Mudah-mudahan ini proses ini bermanfaat bagi saya dengan segala kekurangannya dan bermanfaat buat sahabat guru PJOK yang lain peserta PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.